Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, setelah sekian lama vakum dari dunia YouTube, akhirnya datang kembali dengan segala kabar yang tidak baik saat ini. Kadarullahnya saya sekeluarga kena COVID. Dan ini udah sekitar hari ke-6 atau ke-7-nya saya dari gejala awal. Ya, kadarullahnya anak saya 8 bulan juga kena COVID. Jadi sebenarnya agak pusing, agak panik, emang panik banget dan shock banget pas tahu si bayi itu positif juga gitu. Cuma iya, seorang ibu tetap harus positive thinking, harus percaya, harus ngebuat vibes suasananya juga enak gitu ya. Nah, aku di sini pengen sharing banget ke kalian yang mungkin juga lagi menjalankan isoman sekeluarga atau pokoknya sedang isoman gitu ya, terus bingung harus apa ya yang siapin gitu, karena kan untuk bayi bingung ya harus gimana gitu. Dan untuk ibu menyusui kayak saya juga kan nggak bisa minum obat sembarangan. Jadi aku di sini sharing ke kalian untuk aku saranin ya berdasarkan pengalaman aku aja gitu. Semoga sih ini bisa bermanfaat untuk kalian juga. Jadi kalau misalnya untuk bayinya, aku siapin yang pasti termometer nih untuk ngecek suhu bayi. Kita harus make sure si bayi demamnya nggak gimana-gimana, masih dalam konteks yang aman. Terus juga aku siapin bayi paracetamol ketika dia lagi demam, pasti aku kasih ini. Jadi dari awal gejala tuh pas suami duluan kan yang kena positif ketahuan, jadi aku udah minumin ini karena aku takut kalau dia anak aku terpapar juga kan. Sebelumnya itu negatif, jadi jeda 2 hari setelah suami positif baru aku dan anak yang positif. Jadi nggak langsung tuh semuanya, karena jadi ketika demam aku kasih paracetamol gitu kan, karena sekarang alhamdulillah demamnya udah hilang. Terus sekarang tuh tinggal batuk-batuknya, jadi aku kasih obat batuk si bayi gitu. Nah, karena si bayi juga hidungnya suka mampet kalau malam, dan aku saranin juga ketika kalau kalian sedang sakit, terutama kayak COVID gini, terus kan kalian isoman nih sekeluarga, jadi kalau bisa nggak pakai AC. Kenapa? Karena supaya sirkulasi udaranya juga nggak ketutup banget, kita juga tetap bisa dapat udara dari luar masuk ke dalam gitu. Jadi jendelanya buka dikit gitu. Terus juga pakai kipas aja kalau emang misalnya gerah gitu ya, biasa pakai AC. Terus pakai kipas ya nggak apa-apa lah, panas-panas dulu, tapi seenggaknya hidung kita itu lebih nyaman juga sih. Nah, karena bayi suka rewel kalau malam, akhirnya aku pakai ini Sterimer. Ini tuh untuk hidung bayi. Jadi nanti kalian itu semprotin ke hidung bayi ini kanan kiri, posisinya tiduran, kepalanya dimiringin, nanti kalian semprot kanan kiri ke hidung bayinya. Nah, semoga itu juga bisa melegakan hidung bayi sih gitu. Nah, lagi kalau misalnya bayi mau tidur, aku sekarang selalu balurin dia pakai minyak kutus-kutus, karena kan minyak ini juga bagus ya gitu. Jadi aku urutin nih badan dia, sebadan aku urutin pakai minyak ini. Setelah itu karena hidungnya juga kan namanya COVID itu pasti menyerang pernafasan juga ya gitu lah hidung. Jadi bayi aku juga balurin pakai minyak kayu putih ini. Jadi di bajunya dia tuh aku kayak kasih parfum minyak kayu putih, jadi supaya dia tuh menghirup udaranya tuh udara bau-bau minyak kayu putih gitu.
jadi kan nggak mungkin kalau kita taruh hidung, kalau orang gede kita taruh hidung aja nggak masalah ya, cuma kan kalau anak kecil takut sensitif kulitnya, jadi aku lebih banyak balurinnya sih ke baju sih kalau untuk minyak kayu putih gitu. Nah palingan tambahan vitamin alaminya bisa dari buah-buahan, bisa dari makanan, kebetulan kan udah yang pasti, jadi bisa kalian masukin tuh di makanannya yang sehat-sehat gitu makanannya. Dan saran dari temen aku yang kebetulan nakes, dia nyaranin aku untuk kasih vitamin ini. Bayi aku 8 bulan itu kadarnya aku kasih 0,5 cc atau 0,5 mili per hari. Jadi ini tuh mengandung zinc dan vitamin C. Katanya sih ini bagus buat recovery si bayi biar cepat sembuh gitu. Itu aja sih kalau perlengkapan bayi, nggak banyak yang aku kasih karena ya ASI sih, lagi-lagi andalannya ASI karena memang bayi itu dari ASI antibodinya. Jadi mams bisa mungkin jangan panik ya gitu, tetap pikir positif, bayinya itu akan sehat-sehat aja selama kitanya juga mikir itu nggak apa-apa, hanya sakit biasa. Jadi mamsnya tetap harus sehat pikirannya, jadi ngurusin bayi juga enak gitu. Nah kalau untuk ibu menyusunya sendiri gimana? Kalau aku hanya mengonsumsi obat yang menyembuhkan gejala aku. Misalnya aku pilek ya aku minum obat pilek, aku demam aku minum obat demam gitu. Tapi harus diimbangi dengan vitamin setiap hari. Vitaminnya harus lengkap, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan zinc. Nah kalau untuk vitamin D nya waktu itu sempat ada yang nyaranin katanya 5.000 IU, tapi kalau misalnya kalian masih bisa berjemur, kalian masih bisa dapat sinar matahari langsung, nggak mesti harus 5.000 sih. Mungkin itu yang 5.000 IU kalau memang kalian yang nggak bisa kena matahari sama sekali dalam sehari, atau mungkin kalian drop banget, mungkin bisa pakai itu. Tapi kalau saya vitamin D yang 1.000 IU sih alhamdulillah masih fine aja sih gitu. Nah karena hidung juga agak bermasalah dan tenggorokan juga, jadi aku pakai obat kumur betadine warna biru. Ini tuh untuk di kumur-kumur. Sebenarnya ini tuh kandungannya dibilang kontraindikasi kepada wanita hamil dan menyusui, tapi karena ini obat kumur aja, jadi aku ngerasanya nggak terlalu ngefek apa-apa juga ya ke bayi gitu. Jadi fine aja sih aku pakai ini, kata temen aku juga aku pakai ini, jadi aku pakai ini. Terus juga aku pakai cairan infus ini nih kayak gini, sama spetnya. Ini tuh ukurannya 20 mili ukurannya. Jadi kalian nanti setiap pagi dan malam kalau memang perlu bersihin hidungnya pakai ini. Jadi diambil tuh, ditaruh di mangkok cairannya, terus kalian ambil, kalian semprotin di bagian sini, nanti keluarnya di sebelah sini gitu. Begitu sebaliknya. Nah itu tuh jadi bisa ngelancarin rongga hidung kalian, seenggaknya hidung kalian tuh nggak berat banget gitu. Habis itu gitu aja sih mams gitu. Kita jadinya nggak banyak yang obat-obatan yang kita minum sih, palingnya itu untuk mengobati gejalanya aja gitu, mengobati gejala dan meningkatkan imun. Sebenarnya sih gitu kalau COVID, kalau yang saya alamin ya gitu. Jadi kalau misalnya emang mams juga mau nyiapin lebih ekstra lagi kayak tabung oksigennya, atau misalnya mams mau nyiapin oximeter, itu juga boleh banget karena memang itu juga berguna, karena sewaktu-waktu kita nggak tahu kondisinya akan seperti apa. Jadi ya lebih prepare lebih bagus, nggak ada masalah, karena ini kan kedepannya kita nggak tahu ya akan sampai kapan nih COVID kayak gini terus ada. Jadi nggak ada salahnya kita nyiapin demi kesehatan keluarga si mams gitu ya. Intinya di tengah pandemi kayak gini kita harus banyakin vitamin, kita harus fit, imun kita harus bagus, karena ya
kita nggak pernah tahu kita bakal ketularan dari mana, dari siapa. Jadi kita harus membentengi diri kita sendiri supaya lebih kuat. Jadi kalau misalnya terpapar juga mungkin kalian nggak jadi sakit kayak aku sekarang kayak gini. Makanya aku sebisa mungkin sih menjaga imun nanti ke depannya sebisa mungkin ya. Semoga cepat sembuh bagi yang sakit juga saat ini. Semoga diberi ketabahan, diberi kekuatan untuk menjalani penyakit ini semua gitu ya. Segini aja dulu informasi dari aku, sharing video aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Buat yang sedang isoman, semoga sehat-sehat, cepat sehat, dan tetap semangat gitu. Tetap semangat untuk keluarga dan anak semuanya, pokoknya tetap sehat. Stay positif, prokesnya jangan lupa, maskernya tetap dipakai ya moms, walaupun misalnya bayi moms positif, tapi kita yang positif juga tetap harus pakai double masker karena bayi kan kita nggak tahu ya terpaparnya sampai sejauh apa. Jadi sebisa mungkin dia nggak makin terpapar karena kita gitu. Jadi saran aku gitu aja sih moms gitu. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.